Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami tim NTNT dari SMA Negeri 1 Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Salviana Marsyanda. Nama saya Diva Alina Zara. Nama saya Siti Rahimaru. Kami ready for Demokrasi 2024. Kami berdiri sebagai tim pro dan kami sangat yakin dengan persepsi korupsi Indonesia semakin memburuk. Sebelum masuk pada argumentasi, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Sadarilah bahwasannya korupsi telah merugikan banyak sekali aspek baik negara ataupun masyarakat yang telah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwasannya selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, bukan? Bahkan setelah pemerintah berusaha untuk memerangi korupsi, tetapi nyatanya masih banyak sekali aksi-aksi korupsi yang dilakukan di Indonesia. Dan tingginya praktik korupsi ini didukung dengan merosotnya indeks persepsi korupsi yang diluncurkan oleh sebuah organisasi yaitu Transparansi Internasional yang semakin memburuk setiap tahunnya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya organisasi Transparansi Internasional ini menggunakan skala 0 hingga 100 untuk mengukur indeks persepsi korupsi di setiap negara, di mana skor 0 menunjukkan bahwasannya suatu negara memiliki tingkat korupsi yang tinggi, sedangkan skor 100 menunjukkan suatu negara bersih dari suatu aksi korupsi. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat persepsi kita pada saat ini, di mana tahun 2022 organisasi Transparansi Internasional merilis skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang hanya mengantongi 34 dari 100 poin. Dan ini menunjukkan bahwasannya ada penurunan 4 poin dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 yang mengantongi 38 dari 100 poin. Dapat dikatakan ini merupakan penurunan terburuk dari tahun 1995. Dan di mata internasional, tingkat korupsi Indonesia pada saat ini merupakan yang terburuk dari era demokrasi 1999 hingga 2023. Menurut jurnal anti korupsi yang diterbitkan oleh KPK, penurunan indeks persepsi korupsi ini dipengaruhi oleh 4 aspek. Yang pertama adalah tingginya angka korupsi setiap tahun, yang kedua adalah rendahnya kualitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi, yang ketiga adalah disparitas hukuman yang diberikan dengan kasus pidana lain, yang keempat adalah banyaknya koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi kembali. Turunnya indeks korupsi di Indonesia menandakan masih jauhnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Indikator korupsi berbasis survei agregat adalah ukuran paling valid dari gambaran keseluruhan korupsi di banyak negara. Maka CPI mengumpulkan sejumlah dari banyak sumber untuk memberikan persepsi bagi pelaku di sektor publik. CPI Indonesia di tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Tetapi sayangnya IPK yang sudah dirilis menunjukkan negara masih belum mampu dan masih gagal dalam mempersoalkan korupsi di Indonesia. Selain itu, badan atau lembaga yang menangani korupsi, yakni KPK, juga mengalami kemunduran. Pelemahan terhadap aparat penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengalami kemunduran. KPK kehilangan independensinya setelah terjadi perubahan undang-undang pada akhir tahun 2020. Di sisi lain, revisi UU KPK pada tahun 2019 sebenarnya merupakan perubahan strategi dalam mengurangi penegakan hukum, dan UU Cipta Kerja bahkan dianggap sebagai strategi besar dalam mencegah korupsi. Tapi nyatanya, dengan naiknya CPI ini menandakan program tersebut tidak berjalan dengan efektif. Contohnya, kasus korupsi Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, yang sudah berawal dari Agustus 2022, di mana Yana Mulyana membangun program Bandung Smart City, yaitu program kota cerdas. Kasus kedua, Harno Trimadi, pejabat eselon 2 Kementerian Perhubungan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan pada tahun 2023. Inilah mengapa persepsi buruk terjadi di kalangan masyarakat. Nyatanya, indeksi bukan dari tingkat naiknya korupsi, tetapi angka persepsi dari korupsi tersebut. Hal ini akan menghambat perkembangan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, tergantikan dengan banyak kasus korupsi yang membuat persepsi masyarakat menjadi lebih buruk terhadap penurunan indeks yang mencerminkan hal tersebut. Untuk mengatasi masalah persepsi korupsi di Indonesia, maka diperlukan beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, reformasi hukum, di mana dengan adanya penguatan sistem hukum dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, kami percaya bahwasanya pasal 2 Undang-Undang Tipikor telah gagal untuk bisa memberantas kasus korupsi. Kami percaya bahwasanya penegakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan kasus tindakan korupsi harus ditegakkan kembali terhadap regulasi selanjutnya. Yang kedua, kami percaya bahwasanya tidak hanya peran pemerintah dalam menetapkan regulasi, tetapi peran masyarakat serta generasi muda dalam pemberantasan anti korupsi tersebut. Sehingga diperlukannya pendidikan anti korupsi, di mana mengintegrasikan pendidikan anti korupsi di dalam kurikulum sekolah. Di mana kami percaya hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai profil pelajar Pancasila. Maka dari hal itulah, untuk bisa menciptakan Indonesia anti korupsi, berbagai pihak diperlukan, baik itu pemerintah dalam menetapkan regulasi hukum, masyarakat, serta generasi baru, karena kita ingin menciptakan Indonesia anti korupsi.